Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang korupsi yang ada di dalam keluarga. Apa itu korupsi dalam keluarga? Korupsi dalam keluarga itu merujuk pada tindakan atau perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan, kepercayaan, atau sumber daya keluarga untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu dalam lingkup keluarga. Meskipun tidak selalu dalam konteks hukum atau institusional seperti korupsi dalam pemerintahan atau bisnis. Korupsi dalam keluarga dapat merusak hubungan, kepercayaan, dan nilai-nilai keluarga. Nah, di sini ada beberapa bentuk korupsi dalam keluarga. Yang pertama yaitu menyalahgunakan keuangan keluarga, seperti mengambil atau menggunakan uang keluarga atau aset bersama untuk kepentingan pribadi tanpa persetujuan atau sepengetahuan anggota keluarga lainnya. Yang kedua yaitu nepotisme. Nepotisme dalam bisnis keluarga, seperti memberikan pekerjaan, promosi, atau keuntungan lainnya kepada anggota keluarga. Yang ketiga yaitu manipulasi dan kebohongan. Menggunakan manipulasi kebohongan atau informasi palsu untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memengaruhi keputusan keluarga. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan atau otoritas dalam keluarga. Misalnya, orang tua menggunakan kekuasaan mereka untuk memaksakan keputusan yang menguntungkan mereka, tetapi merugikan anak-anak dan juga anggota keluarga lain. Yang kelima, pemerasan emosional, yaitu menggunakan tekanan emosional atau rencana untuk memaksa anggota keluarga lain memberikan uang, aset, dan memenuhi keinginan tertentu. Yang terakhir yaitu ketidakadilan dalam pembagian warisan, yaitu memanipulasi atau menyembunyikan informasi terkait warisan atau hak milik untuk keuntungan pribadi dan juga mengorbankan hak anggota keluarga lain. Nah, bagaimana sih cara untuk memberantas korupsi dalam keluarga? Di sini yang saya dapat yaitu adalah 8 cara. Yang pertama pastinya membangun kesadaran dan pendidikan anti korupsi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan didik anggota keluarga dengan dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas, di diskusi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pendidikan anti korupsi. Bagaimana caranya? Yaitu dengan didik anggota keluarga dengan dampak negatif korupsi dan pentingnya integritas, di diskusi nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan pentingnya menghargai orang lain. Yang kedua yaitu mencontohkan perilaku yang baik. Orang tua dan anggota keluarga yang lebih tua harus menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku yang jujur dan transparan, menghindari perilaku seperti memberikan suap atau mengakali aturan. Yang ketiga, transparansi dalam keuangan keluarga. Kelola keuangan keluarga dengan transparan, bicarakan pengeluaran dan pendapatan secara terbuka dan jujur. Ingin mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau curang dalam pengolahan keuangan keluarga. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, seperti menanamkan nilai-nilai moral sejak dini pada anak-anak, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Anak-anak yang memiliki fondasi moral yang kuat lebih kecil kemungkinannya terlibat dalam tindakan korupsi. Yang kelima, mendorong diskusi terbuka. Buat lingkungan di mana setiap anggota keluarga itu menjadi terasa nyaman untuk berbicara dan mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang hal-hal yang mungkin tidak etis atau mencurigakan. Yang keenam, menghindari nepotisme. Jika ada bisnis keluarga atau tanggung jawab bersama, pastikan setiap keputusan diambil berdasarkan meritokrasi dan bukan atas dasar hubungan keluarga.
Yang ketujuh, menegakkan konsekuensi yang adil. Jika ada anggota keluarga yang terlibat dalam perilaku tidak etis atau korupsi, penting untuk menetapkan konsekuensi yang adil dan konsisten. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan korupsi. Dan yang terakhir, memanfaatkan nasihat atau konseling profesional, yaitu dalam beberapa kasus mungkin perlu menggunakan bantuan profesional seperti konseling keluarga atau ahli etika untuk membantu mengatasi masalah perilaku dengan korupsi. Dari sekian untuk pemaparan materinya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kak, saya mau tanya dong, contoh tindak korupsi dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana ya? Contoh untuk tindakan korupsi dalam Kehidupan sehari-hari. Untuk contoh tindakan korupsi dalam kegiatan sehari-hari itu ingin mencegah praktik-praktik yang tidak etis atau curang dalam pengolahan keuangan keluarga. Yang keempat, mengajarkan nilai-nilai moral dan etika, seperti menanamkan nilai-nilai moral sejak dini pada anak-anak, kejujuran, kerja keras, dan tanggung jawab. Anak-anak yang memiliki fondasi moral yang kuat lebih kecil kemungkinannya terlibat dalam tindakan korupsi. Yang kelima, mendorong diskusi terbuka. Buat lingkungan di mana setiap anggota keluarga itu menjadi terasa nyaman untuk berbicara dan mengungkapkan kekhawatiran mereka tentang hal-hal yang mungkin tidak etis atau mencurigakan. Yang keenam, menghindari nepotisme. Jika ada bisnis keluarga atau tanggung jawab bersama, pastikan setiap keputusan diambil berdasarkan meritokrasi dan bukan atas dasar hubungan keluarga. Yang ketujuh, menegakkan konsekuensi yang adil. Jika ada anggota keluarga yang terlibat dalam perilaku tidak etis atau korupsi, penting untuk menetapkan konsekuensi yang adil dan konsisten. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindakan korupsi. Dan yang terakhir, memanfaatkan nasihat atau konseling profesional, yaitu dalam beberapa kasus mungkin perlu menggunakan bantuan profesional seperti konseling keluarga atau ahli etika untuk membantu mengatasi masalah perilaku dengan korupsi. Dari sekian untuk pemaparan materinya. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Kak, saya mau tanya dong, contoh tindak korupsi dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana ya? Contoh untuk tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh tindakan korupsi dalam kegiatan sehari-hari itu yang pertama, meminta uang pendaftaran dan iuran kepada calon siswa. Yang kedua itu, oknum petugas instansi pemerintah meminta uang seikhlasnya saat mengukur KTP atau perizinan. Dan yang ketiga, pemerasan seperti ketika seorang pegawai negeri meminta tarif untuk membuat KTP. Dan masih ada juga contoh-contoh lainnya. Jika sudah tidak ada, baiklah presentasi hari ini untuk pemaparan materi korupsi dalam kehidupan keluarga sudah selesai. Terima kasih.